Ya, jadi teman-teman, kita ada training singkat supaya teman-teman bisa efektif dalam seminggu ke depan nih kita semua. Karena pasti banyak sekali ketemu saudara, kenalan, teman ya. Nah, jadi ada namanya tentang prospecting. Tapi kenapa sih kita melakukannya? Semua mau nggak punya bisnis lebih besar? Yes. Ya, kita perlu punya momentum. Kenapa kok bisnis saya belum ada momentum setelah 12 bulan? Belum besar setelah 12 bulan karena belum ada momentum. Nah, momentum itu yang saya belajar selama ini itu bisa terjadi jika mensponsori orang banyak dalam waktu cepat. Mensponsori orang banyak dalam waktu cepat. Nah, dan dengan sistem yang dimaksud ya. Artinya apa? Artinya bukan sekedar nyamperin orang dan langsung suruh tanda tangan, bukan, tapi dijelaskan, dilakukan 6 langkah, ya, sehingga kalau kita lakukan itu momentum itu akan terjadi. Nah, jadi resepnya ada 2 ini, 4 bulan mensponsori 30 frontline dan selalu LS gold ribbon. Selalu LS gold ribbon. Dengan kita lakukan ini, itu momentum akan terjadi. Nah, itu yang akan kita lakukan dalam waktu 4 bulan ke depan ini paling tidak, ya. Dan kita awali dengan leadership seminar dengan gold ribbon, dan 4 bulan setelah itu kita mensponsori 30 orang. Nah, problem terbesarnya adalah, apalagi bagi Anda yang sudah 1 tahun join di bisnis ini, adalah apa coba? Presentasi bisa gitu, teknik ngerti, tapi siapa yang mau dipresentasikan? Itu pertanyaannya. Jadi kita perlu terus mengasah keahlian kita untuk melakukan teknik yang namanya prospecting. Nah, prospecting itu tuh ada tahap-tahapannya, nggak ujuk-ujuk kenal langsung prospek orang bisnis tuh enggak, ya. Dan benar-benar kita akan belajar bagaimana sih caranya prospecting yang efektif. Saya udah minta rekan-rekan teman-teman Diamond untuk juga sharing sehingga teman-teman bisa dapat beberapa ide, ya, dari mana. Nah, kita akan dengar dulu. Yang pertama adalah Ibu Danya. Ibu Danya juga punya pengalaman sharing, sehingga nanti teman-teman bisa dapat ide, oh kayak gini saya mau coba. Ya, ini bekal nih. Karena kalau kita bisa prospecting, nggak ada habisnya orang yang akan kita presentasi. Setiap orang itu ada kemungkinan dia jadi platinum kita tercepat. Ya, jadi keberanian kita untuk prospek itu benar-benar menambah aset daftar nama kita. Oke, baik, mari kita dengarkan Ibu Daya. Oke, terima kasih Bu Rita untuk kesempatannya. Saya akan sharing satu dari, sebetulnya dibilang prospek enggak, tapi prospek. Jadi gini, ini bagian latar belakang Ibu ya. Oke. Saya dulu sering ke fitness center, ya kan. Nah, itu ada personal trainer yang kita, kalau saya nggak kenal dia nggak kenal saya, tapi cuma tahu-tahuan aja. Itu udah lama. Nah, saat saya ingin melakukan satu prospecting, saya menegurnya pertama kali lewat WhatsApp. Oke, saya sebutkan namanya, saya bilang, siang, apa kabar, masih sebagai personal trainer gitu. Alhamdulillah baik, alhamdulillah masih PT. Maaf, ini dengan siapa ya? Jadi dia nggak tahu saya gitu loh. Oke, wah udah lama nih saya nggak lakukan ke fitness gitu. Terus saya kenalkan diri saya, namanya Ibu Danya. Oh, masih olahraga. Kapan kesini? Ditunggu, dia bilang gitu. Kemudian bilang, wah kamu pasti lupa saya bilang gitu. Kalau lihat dari picture-nya sih lupa-lupa ingat, ya pasti dia nggak ingat sama saya. Oke. Udah gitu, ya iyalah, sibuk ngapain sekarang Mbak? Dia tanya seperti itu. Saya kebetulan punya usaha kesehatan, saya bilang. Jadi saya masuk dari kesehatan karena dia kan personal trainer. Oke, sukses ya Mbak untuk usahanya. Terus dia tanya, usaha kesehatannya seperti apa? Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, nah Mas kan di kesehatan, kebetulan kita sedang ekspansi, butuh beberapa orang kunci, jadi saya ingat sama Mas. Saya bilang seperti itu. Sebetulnya yang saya lakukan ini standar banget ya, ini masih WhatsApp semuanya, standar banget, tidak ada sesuatu yang kompleks gitu. Nah udah gitu, boleh juga tuh Mbak, dia bilang, kali aja kita bisa kerjasama.
si PT-nya bilang gitu. Terus saya langsung berencana untuk buat janji. Saya bilang gini, kebetulan saya malam ini longgar jam 6:30 dan ada di Transmart. Bagaimana? Karena ini kan Transmart ini dekat dengan tempat fitness centernya. Kemudian dia bilang, saya sampai jam 8 udah janji. Dia bilang gitu. Oke, kalau gitu besok pagi gimana? Ketemuan di mana ya Mbak? Nah, saya nyamperin ke tempat fitnessnya. Jadi pendek kata, akhirnya ketemu. Kemudian saya presentasi si emas ini dan dia tertarik, dia gabung seperti itu. Nah, setelah gabung, saya coba untuk follow up. Ketemu sekali lagi, saya follow up dan saya promosikan BBS. Dan dia mau hadir BBS. Nah, dia hadir dengan membeli 2 tiket. Tapi istrinya nggak bisa datang, diajak temen datang ke BBS. Waktu itu masih belum bergerak. Saya coba untuk ketemu lagi sama dia. Dan saya coba untuk promosiin leadership seminar. Mungkin itu aja Bu ya, sharing dari saya. Jadi maksud saya begini, nama-nama yang lama itu kita coba bongkar lagi, walaupun dia nggak ingat saya, tapi saya tahu dia dan saya coba tegur lagi dan ternyata nggak apa-apa gitu loh. Asal kita bertegur sapa, apalagi sekarang di bulan Ramadan mau Lebaran, gampang sekali untuk prospecting. Nggak usah terlalu canggih-canggih mikirnya, yang sederhana aja. Dia juga nggak tahu apa-apa dan ternyata bisa juga seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Selamat prospecting. Sampai jumpa di leadership seminar. Oke, thank you Bu Daya. Ya, jadi sekarang teman-teman coba membuat daftar nama sebanyak-banyaknya supaya yang tadi poinnya Ibu Daya yang sudah pernah, yang pernah kenal, benar-benar kesempatan kita lagi break ini dalam suasana hari raya, ambil 1 hari serius dengan daftar nama.